itu bagus. Bisa mendengar suara saya. Bisa, Bu. Siap, bisa Bu. Selamat siang. Oh ya, ini kan sudah ada yang saya jadikan co-hostnya, jadi nanti ketika ada apa-apa, saya keluar masuk nggak masalah ya. Ini nanti. Bu Tia sudah siap? Ya, Bu. Oke, Bu Whitney siap ya untuk waktunya, timernya? Siap Bu. Oke, terima kasih. Silahkan Bu Tias. Baik. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Mana hari ini kita hadir di kelas kita? Coba saya absen dulu ya. Dari Ida. Ida. Hadir, Bu. Oke, dari Zen. Apakah ada hadir? Siap selalu hadir, Bu. Baik, anak baik ini. Whitney. Siap hadir Bu. Lukni ada? Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir Ninda. Hadir, Bu. Oke, siap, semangat ya. Baik, dalam pertemuan kali ini, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, alangkah baiknya kita semua berdoa ya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan kita akan meminta untuk Lukni bisa pimpin doa teman-teman yang lain ya, Lukni. Kita berdoa dulu, Lukni. Silahkan. Siap, Bu. Baik, teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lukni. Oke, ketua kelas, Zen, tolong disiapkan dulu teman-temannya. Kita sudah mulai siap belajar. Baik, Bu. Teman-teman, silakan kita bersiap dulu untuk memulai kegiatan pembelajaran ini. Kita beri salam kepada Ibu Maria. Beri salam. Selamat pagi. Selamat Bu. pagi Bu. Pagi, Bu. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih, Zen. Oke, baik. Saya akan memulai. Kita akan belajar hari ini mengenai mereview tentang interaksi sosial yang telah kita pelajari sebelumnya. Coba nih, saya mau tahu apakah kalian sempat mengingat dan memahami materi sebelumnya yang kita pelajari tentang interaksi sosial sebelum kita melangkah dalam pembelajaran selanjutnya ya. Bentar, saya share screen dulu. Apakah di layar kalian sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya, baik. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang masih bab 3 yaitu tindakan dan interaksi sosial dan identitasnya. Namun submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita akan mengingat kembali. Kira-kira kita sebagai makhluk sosial perlu nggak sih kita itu melakukan interaksi sosial? Kira-kira perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Kenapa kira-kira kalau kita membutuhkan berinteraksi dengan orang lain? Kenapa enggak? Karena kita makhluk sosial, Bu, membutuhkan orang lain. Ya, membutuhkan orang lain. Bisa hidup sendiri kah kita ini? Tidak Bisa, bisa Bu. Bu. Bisa ya. Tidak bisa, Bu. Nggak bisa. Kita butuh Saya bantuan. jajan masih minta mama. Oh, kamu jajan sering minta mama. Irit Iya, nih, Bu. jangan boros-boros ya, Wit. Siap Bu. Ya, di layar kalian saat ini yaitu kita akan memulai pertama ya adalah mengenai tujuan. Kita belajar ini mau mempelajari apa sih sebenarnya? Ya.
Yang pertama yaitu mendeskripsikan interaksi sosial dalam kehidupan berkelompok. Ya. Mendeskripsikan dahulu, karena kan setiap hari kita melakukan aktivitas bersosialisasi, berinteraksi sama orang lain. Kita melakukannya secara abstrak. Kita punya konsep, oh ternyata melakukan berbicara dengan orang lain seperti saya dengan kalian, itu juga termasuk interaksi, entah itu langsung dan tidak langsung ya. Itu materi yang sebelumnya kita pelajari. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor dan syarat terjadinya hubungan sosial. Ternyata dalam interaksi itu ada faktor yang mempengaruhi loh. Misalkan Whitney melihat televisi kemudian tertarik dengan sampo A, kemudian parfum A, B, C, itu termasuk imitasi ternyata. Oh ada sugesti, saya jadi mau beli itu termasuk analisa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial juga kita akan pelajari. Kita berganti ke slide berikutnya. Coba kalian perhatikan. Dalam gambar yang tertera di layar, kira-kira ini termasuk dalam bentuk interaksi apa ya? Coba. Mereka menggunakan apa ini? Menggunakan media, Bu, televisi. Televisi. Jadi tidak langsung, Bu, interaksinya. Interaksinya tidak langsung. Kemudian, kira-kira yang dilakukan dua anak kecil ini, mereka faktor interaksinya disebabkan oleh apa? Faktor yang mempengaruhi. Apa imitasi kah? Atau sugesti kah? Imitasi, Bu. Imitasi. Oke, baik. Kenapa bisa dikatakan imitasi? Karena Meniru. Meniru. Karena yang mereka lihat betul sekali. Terima kasih anak-anak. Jadi mereka menonton televisi sebagai media, kemudian ada yang membawa senjata mainan gitu ya. Kemudian melihat, menirukan tentara yang sedang latihan perang. Oke. Baik. Berikutnya. Nah, dari gambar yang tadi, dua anak kecil yang melihat televisi kemudian membawa senjata api itu merupakan bentuk dari imitasi. Nah, imitasi itu apa sih? Nah, imitasi itu bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru orang lain yang diidolakan. Jadi, dalam gambar ini, mereka hanya menirukan pada satu fokus tertentu atau hanya pada satu titik tertentu. Misalkan, mereka menggunakan senjata api saja, atau mereka menggunakan teropongnya saja, atau mereka menggunakan pakaiannya saja. Jadi itu hanya imitasi, ya, supaya lebih mudah untuk membedakan dengan apa itu identifikasi. Baik, ini sudah imitasi. Kemudian, nah sekarang identifikasi. Supaya lebih jelas dan supaya lebih spesifik bedanya identifikasi dengan imitasi, coba perhatikan dua gambar Superman, kemudian artis siapa ini? Justin Bieber, Bu. Justin Bieber. Itu Bambang Tampan, Bu. Oh iya, betul, Bambang Tampan. Aduh, ini idolanya Lukni ya. Ya Bu, betul Bu. Oke, di atas Superman, kemudian di bawah adalah Justin Bieber. Kenapa mereka termasuk, terutama yang menirukan ya, masuk dalam identifikasi? Ciri-cirinya apa? Karena mereka meniru sampai sama persis begitu, Bu. Betul, sama persis. Oke, ada yang dapat menambahkan ciri yang lain? Meniru secara keseluruhan Bu. Secara keseluruhan. Ada lagi? Ingin jadi sama, Bu. Jadi sama. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Betul semua. Jadi kalau melihat gambar ini, Superman dari yang sebelumnya foto yang lama wajahnya seperti ini, kemudian mungkin dia melakukan operasi. Saking mengidolakan Superman, setiap saat dia semua pakaiannya, kemudian atribut di belakang
belakangnya dia itu kan semua biru ya, ada Superman, patung Superman-nya, sampai rambutnya aja seperti es gitu. Berbeda, mungkin operasi plastik. Yang kedua adalah Justin Bieber. Hampir menyerupai, tapi tidak secara detail. Ini belum operasi plastik sepertinya ya, jadi belum mirip. Punya rambut, kemudian wajahnya. Oke, jadi dari dua gambar tersebut diidentifikasikan atau hampir mirip dengan idolanya yang melekat misalkan dalam bentuk kepribadian. Superman, tapi entah ya, Superman itu kan tokoh pahlawan, idola hero ya. Apakah dia selalu menolong orang lain, kita juga belum tahu, hanya sebatas pada secara fisiknya saja. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bedanya identifikasi, kemudian imitasi. Imitasi hanya di luarnya saja atau salah satu penyebabnya. Sedangkan identifikasi adalah menjadi sama atau menjadi identik dengan mereka. Berikutnya adalah empati. Pernah nggak sih kita merasakan empati kepada orang lain? Pasti anak-anak saya ini selalu merasakan itulah. Nggak ada yang egois kan? Ninda, Pernah, Bu. Pernah, Bu. Linda pernah dicurhatin sama teman-temannya Pernah, Bu. ya. Ya. Gengnya Ninda mungkin pernah curhat, atau kita melihat teman kita sedang menangis, itu termasuk dalam bentuk empati. Jadi kita merasakan perasaan orang lain untuk diri kita sendiri. Di saat orang lain merasakan kesedihan ataupun merasakan perasaan yang senang atau sedih, kita merasakan. Kondisi di mana Anda merasakan perasaan lain untuk diri kita sendiri, empati. Seperti gambar ini, adiknya menangis karena jatuh, kemudian ada temannya yang support, itu salah satu bentuk dari empati. Nah, ini seperti yang tadi saya tanyakan ya. Berarti kita semua masih punya nurani untuk berempati kepada orang lain, ya, jangan sampai hilang. Berikutnya, simpati. Coba saya tanya deh ke kalian, apa sih bedanya simpati dengan empati? Bisa jawab? Siapa yang mau sukarela untuk menjawab? Sebelum Ibu tunjuk nih. Saya, Bu, tapi boleh diulang nggak, Bu, pertanyaannya? Oke. Ya, boleh. Jadi apa bedanya simpati dengan empati, Whitney? Oh, kalau simpati itu kartu halo bukan, Bu? Bukan ya? Kalau simpati kita itu berinteraksi dengan orang lain karena perasaan suka. Kalau empati itu karena rasa iba. Begitu, Bu? Oke, betul. Jadi perasaan yang membawai kita ya. Baik, terima kasih Whitney. Ada lagi teman-teman yang lain yang mungkin mau menjawab sukarela? Saya, Bu. Oh iya, siapa dulu nih? First ladies first or Ninda dulu ya. Silakan Ninda. Kalau simpati, ya, kalau simpati nggak pakai hati, Bu. Tapi kalau empati pakai hati, jadi lebih dalam empati. Lebih dalam. Aduh, soal perasaan ya. Oke, ini Ninda kayaknya pengalaman nih masalah hati. Oke, terima kasih Ninda. Iya. Zen atau Lukni nih yang menjawab tadi ya? Suaranya mirip, jadi Ibu. Saya, Bu. Oh iya, Lukni, silakan. Lukni. Ya, kalau simpati itu muncul karena rasa pernah pada posisi tersebut, Bu. Sedangkan kalau empati itu kita belum merasakan, tapi kita akan merasakan posisi yang sedang terjadi pada orang tersebut, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Lukni. Ini sepertinya murid-murid saya ini udah paham semuanya. Tinggal kita mereview. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya, anak-anak. Jadi simpati, perasaan kita yang membawai kita, entah rasa hormat atau kita respect terhadap orang lain,
belas kasih gitu kan kepada orang lain. Jadi seolah-olah kita mengalami apa yang orang lain rasakan. Misalnya teman kita mendapat nilai 100, bukan kita iri, tapi kita, oh selamat ya kamu dapat 100 gitu kan. Artinya bahwa kita memberikan apresiasi, memberikan ucapan selamat itu bukan dengan kepura-puraan, tapi kita dengan bentuk support ya, dengan rasa hormat memberikan selamat. Oke, terima kasih anak-anak. Kemudian yang berikutnya, motivasi. Dari kalian di sini, kira-kira saya mau tanya, apa motivasi kalian saat ini kalian mengikuti kelas ibu? Apa motivasinya? Ida kayaknya belum pernah bicara deh. Motivasi saya mengikuti kelas ini ya karena saya pengen belajar sosiologi, Bu. Supaya lebih tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ida. Baik, motivasi Ida saat ini karena ingin belajar sosiologi. Ternyata sosiologi itu asik. Ya, meskipun bentuknya abstrak, tapi kita setiap hari melakukannya ya. Oke, motivasi yang kedua, selain mengikuti pelajaran, kira-kira yang saat ini terpikirkan oleh kalian, motivasinya apa? Zen, mana Zen? Zen, kamu nggak keluar dari Zoom kan, Zen? Hadir, Bu. Oke, coba Zen jawab. Motivasimu saat ini apa, Zen, yang terlintas dalam benak Zen? Motivasi saya saat ini ingin belajar karena ingin melihat Ibu. Oke. Aduh. Oke, ini persis banget nih sama si Andrew ya. Jadi Zen ini, oke, baiklah. Ini murid kesayangan ini ya. Ada aja. Oke, baik. Motivasi Zen dengan motivasi Ida mungkin ada kesamaan. Setiap pribadi memiliki motivasi ya. Motivasi apa? Ingin pinter, kemudian sukses, ingin dapat nilai 100. Motivasi itu adalah bentuk dorongan. Jadi yang ada di dalam diri kita, di dalam diri individu, mengenai visi misi yang akan dia capai. Kalau saya sih motivasinya supaya anak-anak saya kalian bisa lulus sampai kelas 3 nanti, kan? Itu motivasi. Baik, sebelum saya akhiri dan kemudian setelah ini kalian akan mengerjakan tugas secara kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Tidak, Bu, udah jelas. Sudah jelas? Benar ya. Ya. Nanti kalau ada ada soal-soal di LKPD, harapan Ibu sih kalian bisa memahami ya. Bu. Ya, Bu. Oke, siap. Dari motivasi, kemudian imitasi, sugesti, sepertinya Ibu mau menayangkan sesuatu ke kalian. Bisa menangkap nanti ya makna dari. Saya stop share dulu. Bentar, suaranya terdengar nggak di tempat kalian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak Ya. terdengar, Bu. Oke, tidak terdengar. Semoga ada ininya ya, ada tulisan di bawah layar, di bawah videonya. Kita lihat dulu maknanya.
video yang tadi kalian sempat lihat, kira-kira ini mengenai motivasi ya. Dari video yang kalian lihat itu motivasinya apa? Apa yang terpikirkan dalam benak kalian atau hati kalian itu mengatakan apa? Pesan apa kira-kira? Makna apa yang ada dalam video tersebut? Saya Bu, Boleh, Whitney? ya laki-laki itu Bu, dia tidak memperhatikan dirinya karena dia menolong orang lain sampai-sampai dia tidak ingat dirinya sendiri. Tapi walaupun begitu, hasil dari kebaikannya kepada orang lain, dia bisa lihat orang lain juga menjadi bahagia. Seperti itu Bu. Akhirnya si anak yang tadi sebenarnya mungkin minta-minta hanya untuk diperalat oleh ibunya supaya mereka mendapatkan uang dengan mudah, tetapi akhirnya anaknya tidak enak karena melihat si bapak terus memberikan uang walaupun uangnya tinggal sedikit. Akhirnya dia sekolah dan ada banyak hal lainnya yang dia lihat hasil dari kebaikannya yang walaupun itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Jadi kita harus lebih perhatikan lagi keadaan di sekeliling kita, harus lebih care lagi, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Whitney. Sepertinya pernyataan dari Whitney ini sudah mewakili semua yang ada di pikiran kita ya. Kebaikan itu bisa menular. Apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Seperti pria yang ada di video tadi, air hujan atau air dari turun kemudian diberikan kepada tanaman, akhirnya tanaman itu hidup. Hal-hal kebaikan itu bisa menularkan kepada orang lain. Dan orang lain juga akan melakukan kebaikan yang sama. Harapannya kan seperti itu. Dan orang-orang yang lain, orang-orang lain yang melihatnya pun bahagia. Oke. Saya rasa teman-teman yang juga sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Whitney mengenai isi video tadi, maknanya yaitu tentang motivasi. Sebenarnya dalam video ini Ibu ingin mengajak kalian memotivasi kita semua secara pribadi, Ibu sendiri, kemudian kalian, bahwa teman-teman di sekitar kita itu ada yang kurang beruntung. Makanya janganlah kita melihat ke atas, tapi selalulah kita melihat ke bawah. Ya. Mungkin di bawah ada sandungan apa kan kita bisa melewatinya. Itu juga keuntungan dari kita, jangan selalu melihat ke atas. Baik. Dari video ini sebentar lagi Ibu akan membagikan ya, LKPD. Jadi Ibu akan bentuk kelompok ya. Kelompok di sini, kelompok 1 kemarin siapa aja ya yang sudah saya catatkan dulu. Bentar. Kelompok 1 kalau tidak salah ada Kelompok 1 Whitney, Ninda, Lukni, Bu. Oke, terima kasih Zen. Kamu ketua kelas ya. Wah, terima kasih kamu punya inisiatif. Saya Oke, kelompok 1 siapa? Whitney. Whitney, Ninda, Lukni. Oke, berarti nanti. Kelompok 2 saya dan Ida. Oke, Zen dan Ida. Oke, baik, terima kasih Zen. Kamu punya inisiatif. Ya, jadi setelah kalian dibagi kelompok, ada 2 kelompok, Ibu minta di setiap kelompok itu kalian mengerjakan ini. Nah, ini dia LKPD yang harus kalian kerjakan. Pertama, jangan lupa tulis kelompoknya, anggotanya siapa aja, kelas kalian kelas berapa. Kemudian tugasnya adalah scan barcode yang ada di link 1 ini, imitasi, kemudian identifikasi. Kalau sudah men-scan, apa yang akan dilakukan? Yaitu menganalisa fenomena sosial yang ada dalam link tersebut. Itu apa sih hal-hal utamanya? Ya,
Identifikasikanlah hal-hal utama dari fenomena sosial yang ada di barcode tersebut. Silakan kalau mau di-scan dulu kelompok 1, kelompok 2. Handphone kalian bisa diarahkan ke layar ya. Sudah, Bu. Pak Sain, kita kelompok 1 kan ya? Pak Lukni. Pak Lukni. Oh. Lukni. Dengan Whitney, kemudian Sama Ninda. Oh, tapi Whitney kelompok 1 kan? Iya. Atau? Ya, Oke. kelompok 1. Saya Terima kasih, berpasangan teman-teman. sama Ida, Bu. Ya. Kelompok 2, Zen sama Ida. Mungkin bisa di-scan dulu, Zen. Sudah, Bu. Oke, sudah. Mulai bekerja ya. Masing-masing kelompok tuliskan atau mengidentifikasikan hal-hal utama. Apa aja yang ada dalam fenomena. Sepertinya Ibu beri waktu 10 menit kira-kira cukup lah ya. Kalau bisa kurang lebih cepat lebih bagus. Siap, boleh, Bu. Oke, silakan bekerja. Pak Lukni. Bukan Pak Lukni. Ya, gimana Whitney? Iya, artikelnya judulnya lampu merah terobos saja kan? Iya. Betul tidak? Oh iya. Oke. Oke. Apakah sudah mulai dikerjakan? Sudah dapat poin-poinnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, dari kelompok mana dulu nih yang mau mencoba untuk menyampaikannya? Kelompok 1, coba dulu atau kelompok 2? 1, Bu. Kelompok 1. Oke, Lukni nih yang mau menyampaikan. Silakan Lukni. Apa sih yang Ya, Bu. Ya, dari artikel yang sudah saya baca itu mengenai lampu merah terobos saja, Ibu. Nah, itu kenapa masih ada tindakan-tindakan hal-hal seperti itu, seperti pelajar ataupun masyarakat secara umum melakukan pelanggaran lalu lintas, mungkin salah satunya karena faktor imitasi, Bu, karena meniru tindakan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa disebabkan oleh banyak faktor, Bu, seperti kurangnya sosialisasi dari orang tua, ya, lingkungan juga, teman juga bisa mempengaruhi, sehingga tindakan-tindakan yang seperti itu, salah satunya melanggar lalu lintas, itu masih sering kita lihat
di jalan raya. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Mungkin Whitney bisa menambahkan ataupun Ninda. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Lukni. Oke, termasuk dalam bentuk imitasi. Apakah ada anggota dari kelompok pertama yang akan menambahkan? Oke Bu, saya mau coba menambahkan Bu. Silakan. Ya, untuk imitasi ini bisa saja dia membawa dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Kalau yang dia imitasi itu sifatnya bagus, ya berarti positif. Kalau tidak bagus, ya jadi seperti di artikel ini, dia jadi suka melanggar peraturan lalu lintas karena dia menganggap hal itu biasa, karena dia melihat lingkungannya yang biasa saja ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bisa berdampak positif dan negatif. Ada tambahan lagi dari kelompok 1? Ida? Oh, Ida kelompok 2 ya? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2. Silakan, Zen atau Ninda nih? Zen atau Ida? Zain, Bu. Oke, Zen. Ketua kelasnya harus jadi pionir nih. Baik Bu, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pandemi melahirkan kebingungan peran. Nah, di saat ini kan kita sedang dalam masa pandemi. Jadi kita tahu bahwa pandemi ini banyak menyebabkan perubahan, banyak menyebabkan perilaku orang yang istilahnya itu tidak sesuai dengan perannya. Nah, jati diri atau tujuan hidup kita sebelum pandemi, misalnya di sini dikatakan bahwa adalah seorang pegiat literasi. Tapi setelah pandemi datang, lalu mengaburkan identitas dirinya, sehingga kita berusaha mencari peran baru demi beradaptasi dengan keadaan sekarang. Nah, dari situ nanti bisa berdampak pada identitas kita yang rentan terhadap berbagai gangguan seperti gangguan psikologis, diantaranya depresi, stres, gangguan komunikasi terhadap pasangan, anak ataupun orang tua Bu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ida. Saya rasa cukup, Mas Zain, karena sudah mewakili semuanya dari kelompok kita. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Tuh, udah inisiatif juga nih kelompok 2. Bentar ya, sebelum kita atau kelompok lain menanggapi. Bentar, oke. Baik, terima kasih Zen dan Ida untuk kelompok 2. Tapi ada satu hal nih yang ketinggalan. Setelah kalian membaca dari artikel pandemi melahirkan kebingungan peran, itu termasuk dalam bentuk apa? Faktor apa? Imitasi, sugesti, atau identifikasi kira-kira? Kayaknya belum menemukannya. Mungkin identifikasi. Identifikasi. Mengidentifikasi berarti kita hampir memiripkan. Ini kebingungan peran. Imitasi. Benar, yakin? Sudah fix? Sepertinya sugesti Bu. Sugesti, Bu, sugesti. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih, Zen. Oke, sugesti ya. Jadi saya tuliskan di sini bahwa di artikel kedua ini adalah sugesti. Ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 ataupun sebaliknya? Tidak ada? Cukup, Bu. Oh, baik. Kita simpulkan dari hasil, kita mereview ya, bukan menyimpulkan. Jadi mereview dari hasil diskusi kelompok kalian. Di kelompok 1 ini, bentar ya. Di kelompok 1 tentang lampu merah yang diterobos itu termasuk dalam bentuk imitasi ya, karena di masyarakat kita sepertinya masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilanggar begitu saja karena menurut mereka itu biasa saja, kebiasaan yang tidak terlalu ataupun tata aturan kita belum tegas
sehingga bisa berdampak positif ataupun negatif. Kemudian untuk presentasinya untuk kelompok 1 saya rasa sangat bagus ya, berani tampil, kemudian menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Kemudian kelompok 2, pandemi yang melahirkan peran termasuk dalam faktor yang mempengaruhi adalah sugesti. Kenapa sugesti? Karena sugesti kan tadi kayaknya nih tadi nggak ada yang nanya deh, kan Ibu menampilkannya kurang 1 sugesti, ya kan? Sugesti itu kan kita ada orang yang memberikan masukan ataupun sesuatu hal yang kita tidak bisa berpikir rasional, gitu kan? Nah, melahirkan kebingungan peran di sini adalah dampak dari pandemi. 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi yang sangat berat dan kita harus melewati itu banyak hal-hal yang membuat secara psikis mengganggu kita, ya. Artinya bahwa perubahan peran atau jati diri kita mulai menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saat ini saya selalu pakai masker karena saya masih ada dalam banyak lingkungan teman-teman saya yang lain. Seperti itu termasuk dalam kebiasaan baru. Oke, baik. Dari diskusi ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Siap, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baik. Nggak ada. Untuk berikutnya, mungkin sebentar ya, saya mau sampaikan sesuatu sebentar. Mengenai sumatif ini, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian karena kita sudah menyelesaikan 1 bab. Minggu depan di pertemuan Ibu selanjutnya bisa kalian persiapkan materi. Kita akan ulangan. Mungkin kalau ada hal-hal yang materi yang belum bisa dipahami boleh bertanya lewat Japri atau email juga boleh ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa sudah selesai. Boleh Zen siapkan, kemudian kita tutup dengan doa ya Zen. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Zen. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu kita rapikan tempat duduk kita. Duduknya dirapikan, kemudian duduk siap. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapkan dulu Zen. Baik, duduk siap semuanya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ibu Guru. Ya.